Dicariin kemana-mana muter. Setelah itu jam 20 ramelah ketemu di belakang rumah ini. Lokasi terakhir tempat Asmawi tak lihat sedang mengejar monyet. Akhirnya, sekitar pukul 9 malam, Asmawi ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Oke, seperti biasa kita akan membawakan kasus-kasus sehari-hari, tapi yang jelas di sini kita akan membawakan kasus kriminal yang unik, yang janggal, yang kadang kita bikin mikir ya. Karena di balik yang absurd itu selalu ada cerita yang mesti kita ungkapkan. Yuk kita mulai. Lah, ini kasihan loh satpam. Dia satpam minta maaf gitu ya dengan sumpah Al-Quran. Yuk kita lihat. Tapi apabila terbukti ada yang lain, balanya ulun serahkan kepada yang mengambil. Video ini menunjukkan salah satu sisi paling kelam dari rasa curiga yang berlebihan. Di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Amuntai, sebuah video menjadi viral, memperlihatkan seorang satpam sedang bersumpah sambil memegang Al-Quran. Kasihan juga ya satpam kayak gitu kan, petugas yang ngemanin dari pencurian kok malah dia yang disuruh sumpah gitu. Aduh, nggak tega juga tuh. Ia dituduh mencuri handphone yang ada di dalam mobil. Dengan suara bergetar dan wajah menahan emosi, satpam itu bersumpah di hadapan kamera. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Terbukti ulun mengambil, ulun siap mati ditabrak demi Quran, demi Rasulullah. Dan apabila ulun terbukti mengambil, kalau terbukti terima jasad ulun di bumi. Wah, ini benar-benar tuduhan yang kejam ya. Masa sampai pakai sumpah Al-Quran gitu. Aduh, ini kayaknya yang suruh nyumpah itu mungkin dia atasannya, sehingga dia tinggal seenaknya menyuruh satpam sumpah Al-Quran. Berarti udah menuduh kan gara-gara kehilangan handphone kayak gitu. Makanya satpam itu ya berani dia sampai bersumpah kayak gitu. Apabila terbukti ulun mengambil, ulun siap mati ditabrak demi tempat Al-Quran. demi Al-Quran, demi Rasulullah. Dan apabila ulun terbukti mengambil, kadang terima jasad ulun di bumi. Semoga Allah mengabulkan. Satpam itu biasanya kebanyakan ya, yang apalagi yang tampilan di video itu kelihatannya ya satpam resmi ya, yang ada pendidikan satpamnya. Dia tuh sudah ada perjanjian SOP yang harus dia kerjain ketika tugas gitu. Tapi apabila terbukti ada yang lain, balanya ulun serahkan kepada yang mengambil lah. Itu nggak tega banget tuh. Gimana tuh harga diri satpam sampai digituin? Wah, parah nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Mau nikah lagi bermodalkan berpura-pura menjadi seorang polisi. Seorang pria asal Kediri, Jawa Timur, berinisial DS, diamankan pihak kepolisian Polsek Bendo, Magetan, karena menyamar sebagai anggota polisi. Penangkapan dilakukan saat DS hendak melamar seorang janda yang tinggal di desa Setren. Waduh, dia udah seneng-seneng ya mau nikah, ternyata ketahuan. Untung itu ya cek dulu kan keanggotaannya, teliti itu. Aku sebagai anggota, setelah dilakukan pendalaman oleh pihak keluarga, ternyata tidak juga melainkan memiliki anak dan istri. Nah, ini dia jadi kena kasus. Soalnya kan kalau instansi kepolisian dijadikan alat untuk pura-pura ya ditangkap, kena kasus. Hubungan antara DS dan korban berawal dari perkenalan melalui media sosial. Setelah menjalin komunikasi intens, keduanya sepakat membawa hubungan ke jenjang pernikahan. Untungnya diketahui sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia berpura-pura, misalkan pulangnya cepat, kerjanya enak, tapi di pekerjaannya susah, itu masih biasa, umum ya. Di pekerjaan dia bilang jabatannya lebih tinggi, umum. Tapi kalau dia udah berpura-pura menjadi seorang polisi, waduh, ini keterlaluan. Dan beliau itu mau minta maaf dan ingin memperbaiki lagi. Tapi ya mohon maaf, semua kan diawali dengan ketidakjujuran dan kebohongan. Jadi ya Ada-ada aja. Yang tadinya dia mau ngakalin, mau punya istri 2, nikah, akhirnya masuk penjara. Kasus pencurian mobil pick up di area yang relatif sepi ya. Baru-baru ini viral sebuah kejadian pencurian mobil di siang bolong yang benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala. Kejadiannya di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Jalur, Desa Tanjung Sari. Bayangin, ini tuh siang hari, lalu lintas rame, tapi pelaku tetap nekat beraksi. Nggak tanggung-tanggung, mobil pickup milik warga dibawa kabur dalam waktu nggak sampai 3 menit. Aksinya ini terekam jelas lewat kamera CCTV yang terpasang di sebuah pondok pesantren dekat lokasi kejadian. Dari video itu kelihatan si pelaku turun dari motor langsung jalan ke arah mobil. Dia berdua tuh asalnya kan turun dari motor itu. Tempatnya lumayan padahal
ada orang-orang lalu lalang gitu ya, nggak dicurigain sih kalau kayak gitu, dia kelihatan pemiliknya aja, cepet ya dia. Nah itu yang dia lihai, itu cara ngebukanya gitu udah lihai emang kalau pencuri itu. Dan dalam hitungan menit, kling, mobil pun naik. Satu pelaku lagi terlihat membuntuti dari belakang dengan motor, kompak dan cepat, seolah-olah mereka udah biasa ngelakuin ini. Menurut saksi mata, dalam depan Alfamart sekitar 300 meter dari sini, mereka berdua sudah memantau mobil tersebut dari pagi. Soal penampilan, nah ini yang menarik. Keduanya tampilannya seperti orang-orang Bang Emok, pakai jaket gelap, helm, dan masker. Dia udah ngincer dulu, mungkin yang punyanya itu udah diincar duluan. Ya mereka kan pasti udah tahu gitu bahwa yang punyanya diincar dulu, ketika dia udah jauh baru beraksi. Ini di pinggir jalan itu ngeri sih mobil-mobil kayak gini, soalnya mudah gitu untuk dicuri karena keamanannya masih kurang, nggak ada semacam alarm tuh. Akhirnya dengan cepat dia pergi. Jadi orang-orang sekitar yang nggak curiga, tampilannya sengaja dibikin biasa aja biar gak mencolok. Dan itu berhasil. Gak ada yang kepikiran kalau mereka ini maling. Sekarang pihak kepolisian sedang menangani kasus ini. Lihai ya dia kalau yang kayak gini, cara ngejalaninnya tanpa kunci, tanpa apa, cepat dia begitu masuk di dalam, hanya beberapa menit saja, 1 menit dia bisa langsung jalan. Tuh langsung jalan aja, cepet banget tuh yang nyuri kayak gini. Kita lanjut lagi. Ada sebuah temuan yang bikin heboh warga Lumajang. Sebuah mobil double cabin warna hitam ditemukan terparkir mencurigakan di sebuah gang buntu, tepatnya di Jalan MT Haryono, Kelurahan Jogotrunan. Warga awalnya curiga karena mobil itu ditutup rapat pakai terpal, dan yang bikin tambah janggal, plat nomor depan dan belakangnya dilepas. Setelah dibuka, ternyata bagian kanan mobil dari depan sampai belakang ringsek parah. Mobil ditinggalin dalam keadaan rusak, plat nomornya dicopot, berarti dia menghilangkan jejak plat nomor itu ya. Tapi kan mobil ditinggal itu sayang juga, dia pergi aja. Coba kita lanjut. Diduga kuat mobil ini habis nabrak sesuatu, dan betul saja. Polisi akhirnya memastikan ini adalah mobil yang sempat kabur setelah menabrak rumah warga. Tapi yang bikin geleng-geleng, pengemudinya nggak ada. Identitas pemilik juga belum diketahui sampai sekarang. Polisi mengatakan laporan awal datang dari warga yang melihat ada mobil mencurigakan ditutupi terpal. Saat diperiksa, memang plat nomornya sudah dicopot. Polisi sekarang berusaha mengidentifikasi kendaraan itu lewat nomor rangka dan mesin, dibantu oleh tim dari Samsat. Ya walaupun kabur itu kan tetap aja dari nomornya bisa ketahuan ya. Di petugas khusus kayak di Samsat itu kan ini milik siapa, walaupun pinjam dari mana itu akan terdeteksi gitu ya. Tetap bisa ketangkep tuh. Dia nggak bisa kabur begitu saja ninggalin mobil ya. Dan anehnya tuh mobil kok didiemin. Sedikit flashback ke kejadiannya. Mobil ini sebelumnya menabrak rumah warga di Jalan Provinsi, Desa Banjarwaru. Rumah milik seorang warga bernama Sulkafi. Tapi setelah menabrak, bukannya berhenti atau minta maaf, pengemudinya malah kabur begitu saja. Sampai sekarang belum ada yang mengaku sebagai pemilik. Polisi pun mengimbau siapapun yang merasa terlibat segera menyerahkan diri. Sebelumnya itu mobilnya nabrak tuh yang tadi ada di video orang jalan. Nah di sini ngelihat dia tuh ada cepet tuh lewat kabur. Tetapi kan tadi nabrak rumah warga gitu ya. Kok langsung kabur? Harusnya mendingan dia selesaikan, misalkan mengganti daripada meninggalkan mobil. Tapi ini dicurigai mungkin mobilnya dari curian, bisa jadi kan. Karena tindakan ini sudah termasuk tabrak lari dan meninggalkan tanggung jawab. Dan dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan barang mencurigakan di dalam mobil. Tapi yang jelas, kasus ini sedang didalami lebih lanjut. Yakin itu bakal dapet tuh pelakunya kalau menurut saya, karena tetap ada jejakan dari nomor mesin bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nah ini kasus janggal nih. Jadi seseorang meninggal dunia setelah dia nangkepin monyet. Dia kan ngejar monyet itu, dan di ujungnya kan dia diketahui udah meninggal dunia. Yuk kita lihat. Pemawi itu menuju ke arah sana, dicariin kemana-mana muter. Setelah itu jam 20 rame lah ketemu di belakang rumah ini. Pihak keluarga juga telah memakamkan. Seorang pria bernama Asmawi ditemukan meninggal dunia pada Rabu malam, tanggal 23 Juli 2025, di sekitar rumah warga Kampung Cimerang, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Kejadian bermula pada siang harinya, saat korban pergi ke sebuah bengkel di Kampung Cimerang untuk menambal ban motor jenis Mio miliknya. Dalam perjalanan, Asmawi melihat seekor monyet yang terserempet motor RX King di dekat wilayah Madura, Cimerang.
Ia kemudian meninggalkan motornya di bengkel dan kembali ke lokasi kejadian, bermaksud menolong dan membawa pulang monyet tersebut karena di rumahnya memang ada seekor monyet betina. Oh, jadi info dari yang tukang bengkel ini ceritanya pertama Samawi itu datang ke bengkel situ, tetapi di perjalanan sebelum ke bengkel itu dia katanya ngelihat orang yang lagi naik motor nyerempet monyet itu. Motor masih tetap di bengkel, dia pergi untuk ngambil monyet itu. Monyetnya mungkin entah lepas, dia ngejar monyet itu ke area hutan kayak gitulah. Menurut keterangan Sobari Kamisang, pemilik bengkel, Asmawi sempat datang kembali ke bengkel sambil membawa monyet yang mengalami luka di bagian mulut. Namun tak lama setelah itu, monyet tersebut lepas. Asmawi pun mengejar monyet itu dan tidak pernah kembali lagi ke bengkel. Menjelang malam, keluarga yang merasa khawatir dibantu warga sekitar mulai melakukan pencarian. Hingga sekitar pukul 20:20 Sobari menunjukkan lokasi terakhir tempat Asmawi tak lihat sedang mengejar monyet. Akhirnya, sekitar pukul 9 malam, Asmawi ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Ngeri juga ya, dia lari ke hutan, tiba-tiba malamnya udah ketahuan nggak bernyawa. Nah itu tanda tanya sih, apa dengan monyet itu? Atau mungkin dia kecapean karena lari-lari ngejar ke hutan situ, agak mistis juga nih. Jasadnya ditemukan dalam posisi telentang dengan wajah membiru tergeletak di belakang rumah warga. Keesokan harinya, pada Kamis pagi, jenazah Asmawi telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Ya soalnya monyet itu kan kelihatannya salah satu binatang yang agak sakral kayak gitu ya. Banyaklah cerita-cerita tentang monyet. Ya jadi memang monyet itu ceritanya kompak. Kalau misalkan ada yang disakitin itu memang kompak, dia suka menyerang. Tapi kan di situ korban itu nggak kelihatan misalkan luka oleh gigitan. Dia kan nggak kelihatan begitu. Meninggalnya karena apa? Apakah itu dengan monyet atau dengan hal lain? Atau memang secara kebetulan? Ya silahkan ditulis di komentar ya. Nah, video yang ini ada orang makan rumput nih. Orang pria misterius ditemukan meninggal dunia di kawasan Taman Bukit Kucai, Pukong, Malaysia pada Minggu 6 Juli 2025. Sebelum ditemukan meninggal, pria ini sempat membuat keributan besar di jalan. Dalam video yang beredar, dia terlihat hanya mengenakan celana dalam, berlari tanpa arah, memakan rumput bahkan merusak kendaraan di sekitar lokasi. Oh ini ceritanya dari luar ya, dari Malaysia. Dia keluar dari mobil di jalan raya, langsung makan rumput gitu. Tapi kelihatannya kayak nggak sadar kayak gitu ya dia. Ngeri juga tuh, kasihan juga dia. Menurut laporan media lokal, pria tersebut awalnya berlari di jalan umum, lalu jatuh dan merangkak di pagar pembatas. Di situ, dia mengambil segenggam rumput dan memasukkannya ke mulutnya. Aki pria itu tampak gemetar hebat. Saksi mata juga menyebut dia sempat memecahkan kaca spion mobil yang terparkir. Jadi kayak nggak sadar gitu ya, makan rumput terus-menerus sampai lihat kayak kesurupan kayak gitu. Beberapa warga mencoba menenangkan, bahkan sampai mengikat tubuhnya untuk mencegah hal-hal yang membahayakan. Sayangnya, pria itu akhirnya ditemukan tak bernyawa. Hingga kini, penyebab pastinya masih diselidiki. Diduga ada keterlibatan zat terlarang atau gangguan mental. Oh, pantesan itu kemungkinan ya dari konsumsi zat terlarang itu sih. Kan ada efek yang bisa kegilaan, dia bisa mengganggu keluar kan, yang merusak spion. Dia pokoknya udah nggak inget, kayak nggak sadar gitu. Makanin rumputnya ngeri tuh. Dia kan dikabarkan meninggal ya, bukan karena makan rumput itu sih. Kalau menurut saya itu meninggal ya karena dia mengkonsumsi zat terlarang itu. Oke, itulah beberapa video dari kasus-kasus kriminal sehari-hari yang janggal, unik ya. Silahkan komen di bawah bagaimana menurut Anda terhadap kasus-kasus ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.